Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan, Ibu Muzayyadatul Habibah, dan teman-teman kelas C 4 KKR yang saya bangga-banggakan. Saya Muhammad Syakif, NIM 112. Di sini akan mempresentasikan jawaban yang kemarin sudah diberi tugas. Tugas yang pertama ialah soalannya adalah sebuah mobil dengan harga perolehan sebesar 100 juta. Mobil tersebut sudah dipakai selama 5 tahun. Pertanyaannya, hitunglah berapa nilai sisa mobil tersebut menggunakan metode fiskal. Perlu diketahui, mobil ini adalah aset berwujud, bukan bangunan, berada pada golongan kedua dengan masa manfaat 8 tahun dan tarif penyusutan sebesar 12,5%. Perhitungannya ialah yang pertama memperhitungkan penyusutan. Baik, tadi nilainya ialah 100 juta. Berarti 100 juta dikali 12,5% dan mendapatkan 12.500.000 per tahun. Untuk selama 5 tahun tinggal dikalikan 12,5 juta dikali 5 dan ketemunya adalah 62.500.000 rupiah. Nilai sisa mobil ialah 100 juta dikurangi 62.500.000 rupiah sama dengan 37.500.000 rupiah. Untuk jurnal akuntansinya ialah setelah 5 tahun beban penyusutan 62.500.000 dan akumulasi penyusutan 62.500.000. Untuk perolehan mobil 100 juta dan kas bertambah sebesar 100 juta. Baik, untuk tugas kedua ialah ada 10 soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi sendiri ialah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan informasi akuntansi sesuai entitas untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ialah jelaskan mengenai siklus akuntansi yang Anda ketahui. Baik, di sini siklus akuntansi terdiri beberapa tahap, yaitu yang pertama ada pencatatan transaksi dalam jurnal, pemindaian ke buku besar, penyusunan neraca saldo, penyesuaian transaksi, penyusunan laporan keuangan, penutupan akun, dan yang terakhir penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Yang ketiga yakni sebutkan 5 jenis laporan keuangan dimulai dari yang pertama kali dibuat. Baik, laporan keuangan yang pertama kali dibuat ialah laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan modal, yang ketiga membuat laporan neraca, yang keempat ada laporan arus kas, yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, jelaskan dengan lengkap isi dari laporan keuangan. Baik, di laporan laba rugi menunjukkan pendapatan beban serta laba atau rugi dalam periode tertentu. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Isinya menunjukkan perubahan modal pemilik selama periode tertentu. Yang ketiga ada neraca.
Neraca sendiri berisi menggambarkan posisi keuangan entitas termasuk aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode. Yang selanjutnya ada laporan arus kas, menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi tambahan yang menjelaskan laporan keuangan lebih detail. Selanjutnya soal kelima, apakah yang dimaksud dengan pajak menurut beberapa pakar di bidang perpajakan? Baik, pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan publik. Yang keenam, sebutkan jenis-jenis pajak menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Baik, yang pertama ada menurut golongan. Menurut golongan sendiri, pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Menurut sifat, ada pajak subjektif dan pajak objektif. Yang ketiga, menurut lembaga pemungut, pajak pusat, semisal PPh, PPN, dan pajak daerah, misalnya PBB, pajak kendaraan bermotor, dan banyak lagi. Yang ketujuh, apakah pembukuan atau pencatatan penting menurut perpajakan? Jelaskan jawaban Anda berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Baik, pembukuan atau pencatatan penting, sangat penting dalam perpajakan karena berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, wajib pajak badan dan individu yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu diwajibkan melakukan pembukuan. Hal ini untuk memastikan perhitungan pajak yang akurat dan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan pajak. Yang kedelapan, jelaskan peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Akuntansi perpajakan berperan penting dalam perpajakan karena membantu dalam pencatatan dan pelaporan pajak secara akurat, mencegah penghindaran pajak, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan. Yang kesembilan ada soalnya ialah jelaskan akuntansi perpajakan dalam laporan keuangan. Di antaranya ada pajak dibayar di muka, utang pajak, beban pajak, dan pajak tangguhan. Soal yang ke-10, yang terakhir, mengapa akuntansi perpajakan itu penting? Akuntansi perpajakan begitu penting karena membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, menghindari sanksi pajak, serta mendukung transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Untuk tugas ketiga ialah soalnya jelaskan kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi atau badan dalam melakukan pencatatan atau pembukuan beserta dasar hukumnya. Baik, dalam sistem perpajakan di Indonesia, setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan atau pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, pencatatan dan pembukuan dalam perpajakan. Definisi pencatatan sendiri adalah proses administrasi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan pembukuan. Pencatatan dilakukan oleh WP atau wajib pajak yang tidak diwajibkan melakukan pembukuan, seperti wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Baik, untuk definisi pembukuan adalah
proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis yang mencakup aset, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan dan biaya, serta penghitungan laba rugi. Kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi ialah wajib pajak orang pribadi yang wajib melakukan pencatatan, diantaranya wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas tetapi memilih untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Wajib menyelenggarakan pencatatan untuk memuat informasi penghasilan biaya serta penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenai pajak final. Wajib pajak orang pribadi yang wajib melakukan pembukuan, diantaranya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan tidak menggunakan NPPN. Wajib orang pribadi dengan omset lebih dari 4,8 miliar per tahun berdasarkan UU PPh pasal 14 ayat 2. Pembukuan harus dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Baik, kewajiban bagi wajib pajak badan. Wajib pajak badan itu perusahaannya yang sudah PT, CV, firma, koperasi, dan yang lain sebagainya yang masih sederajat. Jika perusahaannya sudah menggunakan nama tersebut, diwajibkan untuk melakukan pembukuan tanpa pengecualian. Yang kedua, pembukuan harus dilakukan dengan sistem akuntansi yang sesuai dengan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, ada laporan keuangan yang disusun dari pembukuan akan digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan atau PPh. Selanjutnya ada dasar hukum kewajiban pencatatan dan pembukuan. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, UU Pasal 28 Ayat 1, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan kecuali wajib pajak yang diperbolehkan menyelenggarakan pencatatan. Yang kedua, ada Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh nomor 36 tahun 2008. Pasal 14 ayat 2, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset di atas 4,8 miliar wajib melakukan pembukuan. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 54 PMK 03 2021 tentang tata cara pembukuan dan pencatatan serta penerapan norma perhitungan penghasilan neto. Wajib pajak orang pribadi yang memilih menggunakan norma perhitungan penghasilan neto cukup melakukan pencatatan. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 4/PJ tahun 2009 tentang norma perhitungan penghasilan neto. Wajib pajak dengan omset tidak lebih dari 48 miliar per tahun boleh memilih menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan melakukan pencatatan sederhana. Yang terakhir, di sini ada sanksi jika tidak melakukan proses pencatatan atau pembukuan. Jika wajib pajak yang diwajibkan melakukan pembukuan tidak memenuhi kewajiban ini, maka Direktorat Jenderal Pajak atau DJP
berhak menghitung pajak secara jabatan berdasarkan data lain yang dimiliki. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda dan atau kenaikan jumlah pajak yang terutang. Sanksi ini dimuat dengan pasal atau berdasarkan pasal 39 Undang-Undang KUP yang menyebutkan bahwa jika tidak menyelenggarakan pembukuan, wajib pajak dapat dikenakan pidana perpajakan. Jadi, wajib orang pribadi wajib melakukan pencatatan atau pembukuan tergantung pada metode yang digunakan. Orang pribadi tersebut entah itu menggunakan metode NPPN atau pembukuan penuh. Badan wajib melakukan pembukuan tanpa pengecualian. Dasar hukum utama berasal dari UU KUP, UU PPH, serta peraturan-peraturan terkait dari Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak. Yang terakhir, tidak melakukan pencatatan atau pembukuan dapat berakibat pada sanksi administrasi maupun pidana. Sekian itu jawaban presentasi saya. Jikalau ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.